ABCGM Bandung dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Kita semua kembali dalam Belbis Pensionpreneur untuk hari ini, hari Jumat 3 Oktober 2025. Nanti kita ngobrol bareng Dr. Meriza Hendry dan kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam Belbis Pensionpreneur malam ini ya sahabat K-Light. Nanti Anda bisa kirimkan WA, telepon juga nggak apa-apa ke 0812-203-1972. Pak Mer sudah ada bersama kita. Selamat malam Pak Mer. Malam Kang Kujang. Sehat. Kabarnya? Saya sehat Pak Mer. Saya masih semacam apa Kang Kujang? Agak flu dikit. Flu itu Kujang tak gitu. Jadi rada-rada flu, tapi tetap kita harus semangat untuk apa istilahnya belajarin ya, berbagi ya Kang Ujang ya. Belajar karena benar Kang Ujang ini ada sebuah cerita, tapi langsung atau gimana Kang Ujang? Langsung aja. Jadi Kang Ujang ada menarik kan, kebetulan saya di kelas itu pegangnya kan magister manajemen S2 2 kelas gitu, dan setiap ada kayak gini lah caranya Kang Ujang, saya selalu sounding ke teman-teman tuh gitu bahwa bagaimana menyadarkan mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka gitu ya, khususnya dari sisi karena program kita Belbis itu adalah bicara pensiun gitu kan ya. Nah yang menariknya Kang Ujang adalah ketika bahas Pamer, kok Bapak sih dari awal nih mendorong kami untuk mulai kesadaran gitu ya, untuk menjadi seorang pensionpreneur gitu. Ada apa Pak gitu juga dulu disampaikan oleh banyak orang yang Kang Ujang ya gitu. Siap gitu. Nah bagi saya kalimat itu bukan itu kalimat yang ingin saya dengarkan sebenarnya gitu Kang Ujang gitu, bahwa sejatinya menjadi seorang calon pensiunan itu persiapannya jauh-jauh hari lah gitu. Pernah juga kita bahas di sini kan, baiknya sih dari awal kita masuk udah mempersiapkan masa pensiun. Hari pertama kerja udah masuk di masa pensiun, masuk di umur itu. Jadi saya masuk juga yang di 71 juta itu tadi, dimana dia harus menghidupi 2 anak, 1 istri, salah satu dari orang tuanya, rata-rata salah satu kalau nggak 2 ya kan, bisa jadi ayahnya udah nggak ada, ibunya nggak ada gitu. Jadi digambarkan di podcast itu 71 juta out of 270 juta penduduk Indonesia. Jadi itu tidak mudah ya Kang Ujang ya gitu bagi anak-anak muda sekarang gitu. Dan kalau ada yang usia sekitar 50 kan memang sudah terjadi berarti sekarang ya? Iya betul Kang Ujang, 71 juta. Iya. Jadi kemarin yang kita tanggap tuh sandwich generation itu akan terjadi ke generasi Z. Iya betul. Atau ke generasi sadar kita juga udah rasakan gitu. 71 juta besar kan macam. Mungkin kalau di generasi Z sama M itu tantangannya lebih besar. Betul. Kalau kita kan sudah while working ya, sambil bekerja, dan kita udah punya dimensi waktu kita menjalankan ini Kang Ujang ya gitu. Nah ini menarik Kang Ujang. Ketika 71 juta itu bisa dibayangkan, dia menjadi seorang karyawan itu adalah sebuah tantangan besar gitu. Apalagi kalau dia tidak mempersiapkan, kalau materi kita hari Minggu pagi itu money manajemennya dengan baik, makin berantakan Kang Ujang. Makin berantakan gitu ya. Anggap aja lah buat orang tua berapa, 1 juta 2 juta minimal lah ya kita kasih ke orang tua kan gitu. Nah itu udah kebayang tuh berapa kebutuhan, belum lagi buat anak untuk kuliah sekolah gitu, kelihatan tidak kerjanya gitu, belum lagi kalau istri nggak kerja, tentu bahasanya single garden ya. Gardannya cuma 1 gitu, sumber pendapatannya cuma 1 Kang Ujang. Nah dari situ kita bisa baca beban makin menambah. Nah lalu konsekuensinya
konsekuensi ini menarik kan Kujang. 45% dari pekerja itu dia tidak siap untuk berhenti jadi seorang pensiunan. 45%. Karena konteks kita adalah pensiunan kan Kujang ya. 45% dari yang mau pensiun itu dia nggak siap untuk memasuki masa pensiun. Dia menunda gitu Kang Ujang masa pensiun dia itu gitu. Kan masa pensiunnya 55 kan ya gitu. Kemarin saya ngobrol dengan senior saya yang usianya udah 60 di kampus. Beliau tidak struktural lagi. Beliau bilang gini, Pak Mer, beruntung saya tidak struktural lagi katanya gitu. Karena usia saya udah 60. Kenapa gitu Pak Iren misalnya gitu. Karena memang dia kebetulan beliau itu adalah dosen MSDM. Sejatinya dia itu di usia 55 itu memang kita diarahin untuk tidak selalu fokus on earning the money lagi katanya. Kita tuh harus fokus mempersiapkan next step daripada hidup kita gitu. Kepikiran mas saya kemarin ketika Kang Ujang tanya, kalau saya di kampus kan sampai 65, artinya apa? Di usia 55 saya nanti 6 tahun lagi saya ke situ, saya udah tidak lagi diharapkan untuk do something, duduk secara struktural dan semacam gitu ya. Prepare-nya adalah ngajar, belajar gitu, ngajar, bagi gitu ya, menikmati hidup lah. Nah, 45% dari orang yang akan memasuki pensiun tidak siap. Jadi dia menunda pensiunan mereka itu, Kang. Cara nundanya gimana? Bekerja kembali. Bekerja kembali. Jadi dia terima tantangan lagi gitu dengan bekerja gitu. Supaya dia biaya untuk kehidupan, untuk anak gitu ya. Untuk apa lagi? Sekolah anak, kuliah anak, lalu untuk istilahnya lagi untuk pernikahan anak, segala kemudian akhirnya dia harus fight lagi gitu. 45%. Mau tahu lagi tampaknya Kang Ujang? Ini buat kita kalian perlu berpikir ulang gitu. Ya, 71 juta tadi para pekerja itu generasi sandwich ya. Dia harus membiayai diri dia, keluarga dia, dengan dua anak, istri, terus orang tua. Betul. Pertama. Yang kedua, 45% orang calon pensiun itu menunda untuk jadi pensiunan dengan cara bekerja karena tidak siap keuangannya gitu. Nah, tanda-tanda keuangannya nggak siap kumaha Kang Ujang? Tanda-tandanya adalah, saya nggak Kang Ujang, 60% orang Indonesia itu tidak punya tabungan. 60%. Kang Ujang bisa bayangkan masyarakat yang layak untuk nabung artinya di atas 17 tahun lah ya. Kan open account 60%. Tidak punya tabungan. Masalah nggak kan? Iya, sangat jadi masalah kan. Kenapa Kang Ujang? Jangan tabungannya kalaupun dia punya Kang Ujang, dia dapat gaji langsung habis gitu. Itu jadi sebuah hal yang fakta yang tidak bisa diabaikan gitu. Sebagai seorang akademisi saya ngeliat, oh ini fatal banget. Kenapa? Ketika orang tidak punya tabungan artinya apa? Dia sudah gagal mengolah keuangannya gitu. Itu prinsip yang saya temukan. Kenapa? Ya bisa jadi uangnya tuh dia nggak apa namanya dapat gaji, ya pola pikir orang miskin lah ya. Ketika kita bahas hari Minggu tuh dapat uang langsung habis gitu kerjanya gitu. Yang lebih parah orang menengah dapat uang dipakai untuk konsumtif, ngutang gitu. Dia nggak punya aset apa Kang Ujang. Nah, kebayang Kang Ujang gitu. Nah, yang lebih ekstrim apa Kang Ujang? 68% orang itu stres karena gagal kelola uang. Saya ketemu tuh temuannya bahwa di dalam masa pensiun itu Kang Ujang 49% orang itu tergantung hidupnya kepada orang lain. Itu ada datanya tuh. Lalu kurang lebih 12% itu meninggal. 29% meninggal. Lalu 12% itu dia bangkrut. Jadi 49 tuh tergantung hidup pada orang lain.
lalu 29% itu meninggal. Salah satu faktor meninggalnya stres. 12% usahanya bangkrut, 4% usahanya bisa mandiri, 1% yang jadi orang kaya. Cuma 1%. That's the point. Ya. Ini buat kita karyawan, kita harus mulai berpikir dari sekarang gitu loh. Saya kan pasti, saya bilang gini, sehebat-hebatnya apapun saya membangun Widyatama, that's not my company. Ya. Ya, that's not my company. Ya, I just do my duty to teach gitu kan, jadi gitu. Suka nggak suka, saya akan pisah gitu dari Widyatama. Ada waktunya ketemu, ada waktunya berpisah, betul kan? Jadi kalau begitu ketahuan gitu bahwa ketika saya sebagai karyawan harus prepare untuk masuk masa pensiun saya. Udah banyak warning dari itu. Jadi warning yang saya ingin ambil insight-nya Kang Ujang. Yeah. Majority kalau begitu teman-teman karyawan, kalau kita menggunakan rasio tadi, majority karyawan itu di masa pensiun 30 tahun dia happy, 20 tahun setelah pensiun stres. Yeah. Sengsara lah bahasa saya gitu. Nah, inilah yang jadi clue buat kita, khususnya ya kalau kita Belbis pensiunpreneur, tentu kita warning kepada diri kita sebagai karyawan dan juga kepada teman-teman yang status karyawan. Jadi peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang That's the point. kemudian itu tidak terjadi ya Pak. Betul. Malah sebaliknya gitu ya. Betul. Jadi happy-nya 30 tahun, menderitanya 20 tahun, setelah pensiun gak enak banget gitu. Gak enak banget. Nah, hari apa deh? Hari Rabu kan saya ada kelas tuh. Ada kelas mahasiswa saya MM tuh, Kang Eki tuh. Pamer setelah kuliah dia ketemu saya, Pamer pengen diskusi gitu. Dia banyak kenalan dengan petinggi-petinggi BUMN gitu ya gitu. Nah, lalu kemudian dia orang partai lah kelihatannya gitu. Lalu dari situ dia bilang di Pamer, kenapa ya saya baca-baca terus tulisan Bapak itu memberikan insight ke saya, katanya gitu. Apa itu Kang? Saya ketemu beberapa VP kata gitu, Kang Ujang, Vice President sebenarnya kayak gitu di salah satu BUMN. Dia punya aset, dia punya tanah, tapi 2 tahun lagi mau pensiun, don't know what to do gitu. Boleh nggak Pak saya ajak ngopi-ngopi, ngopi-ngopi kita ngobrol sama mereka ya? Ya silakan aja Kang sama kita. Boleh sama gitu. Kenapa? Karena bagi saya sebagai seorang akademisi dan juga seorang praktisi, saya ingin menunjukkan bahwa sejatinya seorang karyawan itu, apalagi posisi ada pada top manajemen ya, VP gitu. Nah, di situ akan kelihatan gitu. Mereka tuh siap apa tidak setelah masuk ke masa pensiun. Jadi the real result of their status as employee itu adalah setelah pensiun misalnya gitu. Yeah. Meskipun dia posisi tinggi, ada satu BUMN juga waktu itu, percaya nggak Kojang, BOD, anggota Dewan BOD, Yeah. setelah pensiun datang ke kantor, ke perusahaan lagi, just asking for the money to the employee gitu, for buying their daily need gitu. Untuk beli kebutuhan sehari-harinya, dia datang ke perusahaan, ketemu dong ke anak-anak buah dia dulu, minta belas kasihan. Termasuk 49% tadi nggak kan? Yeah. 49% yang hidupnya tergantung pada orang lain. Nah, inilah yang harus kita mulai kritisi gitu Kang Ujang. Nah, malam ini saya menekankan gini. Sahabat-sahabat sekalian, ketika sahabat-sahabat berstatus karyawan, mulailah mindsetnya persiapkan untuk masa pensiun gitu. Bahasanya si Stephen Covey itu, 7 Habits itu Kang Ujang, start from the end gitu. Ya, start from the end. Mulailah dari akhir gitu. Jadi ketika saya bekerja di Widyatama sebagai dosen, pemikiran saya adalah 15 tahun lagi saya udah pensiun gitu. What am I going to do gitu? What am I going to do gitu? Ketika usia saya 65 gitu. Apa nih yang harus saya lakukan? Saya punya waktu tinggal kurang lebih
16 tahun lagi. Iya, iya. Nah, jadi start from the end itu yang harus dilakukan Kang Ujang. Jelas di masa pensiun, Iya. we have to be happy. Kalau kita bisa mengelola keuangan, mungkin di ujungnya kita tidak harus ngapa-ngapain gitu. That's the foundation. Kita harus hanya menikmati Iya. apa yang Itu kita tabung selama ini. betul, itu yang Iya. kita pelajari di hari Minggu Kang Ujang. Iya. Financial freedom itu kan di situ. Iya. Jadi financial freedom itu sejatinya udah kita biasa, baiknya sih 5 tahun sebelum pensiun itu kita udah nikmati semuanya. Iya. Jadi 5 tahun menjelang pensiun itu kita udah not focusing on doing the job Iya. anymore gitu ya, gitu. Fokus ke ibadah. Ibadah gitu itu kan yang harus kita kunci sebenarnya Iya. ya. Tetapi kenapa mostly itu tidak bisa orang nikmati itu? Nah, ketika start from the end, setuju dengan Kang Ujang tadi, one of the issue adalah ke money. Tapi menarik juga Kang Ujang, bicara money ini dia tidak bisa lepas dengan healthy, kesehatannya gitu ya. Nah, saya fokus ke money dulu. Mindset kita ketika kita masuk masa pensiun tersebut, kita harus capai financial freedom ya. Angka yang harus kita capai kemarin udah ketemu. Kalau kita di financial literacy kita udah dapat rumusnya ya Kang ya gitu. Tapi teman-teman mau calon pensiun mau hitung silakan gitu. Rumusnya sederhana banget. Kebutuhan kali 12 alias setahun dibagi 3%, udah selesai. Angka itu yang harus kita dapatkan gitu loh. Nah, jadi ketika angka itu tidak dapat, maka kita bisa lebih cepat gitu Kang Ujang. Jadi meskipun kita datang ke kantor, tapi we are not oriented on achieving our position lagi gitu, tidak perlu isu lagi ke sana gitu. Nah, jadi pertama endingnya adalah kita ingin happy di masa pensiun gitu Kang Ujang. Kedua, startingnya dari money management gitu ya. Nah, salah satu isu di money management yang harus kita pahami adalah investasi. Nah, investasi yang mau kita bahas sebagai seorang karyawan saya ini bukan investasi uang Kang Ujang, tapi investasi ke hobi. Itu Kang Ujang. Jadi hobi saya nulis itu Kang Ujang ya. Hobi saya nulis, hobi saya ngomong. Maka itu yang akan saya dalamin gitu. Saya sampai level master di situ gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa mengoptimasi itu sampai earn the money gitu. Saya udah paksa-paksa nih saya. Saya paksa hobi saya main digital, nggak bisa, ya, nggak bisa. Hobi saya tuh ya nulis udah jadi pembicara gitu loh, berbagi ke orang gitu loh, ya. Nah ini yang harus jadi clue buat kita sebenarnya. Jadi kalau begitu investasi yang mau saya ini itu adalah dari hobi kamu jangan. Nah oleh karena itu hobi itu apa sih gitu ya? Kan hobi, tapi hati-hati juga dengan hobi. Karena hobi itu sifatnya lebih, bagi saya, hobi itu lebih banyak ke emosional. Bisa dipengaruhi oleh budi. Betul. Nah jadi dalam materi diskusi kita malam ini, saya ingin menekankan hobi itu to be your business gitu katanya. To earn the money dari hobi tersebut gitu. Jadi kita bisa dapatin uang dari hobi tersebut gitu. Nah kalau itu bisa kita lakukan sambil berstatus karyawan, kita bisa improve terus hobi kita itu, improve terus, maka itulah yang akan bisa membantu meningkatkan pendapatan kita untuk menambah investasi kita untuk mencapai yang tadi financial freedom. Di masa pensiun kita udah gak capek-capek lagi yang ngejak. Nah itu banyak sekali orang yang tidak aware di situ. Banyak sekali orang yang tidak aware di situ. Nah, hobi tersebut kalau bagi saya setelah kita tahu di mindset kita hobi ini harus bisa kontribusi kepada earning kita, gitu. Pada pendapatan kita, gitu. Ya, pada pendapatan kita. Nah, disinilah mulai berpikir Kang Ujang. Kita mulai berpikir untuk apa coba Kang Ujang? Untuk menjadikan hobi itu sebagai salah satu sumber pendapatan kita. Mulai earn the money-nya gitu. Nah, untuk menjadikan sumber pendapatan kita lihat dulu
ada ikigai kita nggak di situ. Ya. Hubungkan dengan ikigai. Dasarnya balik lagi ke Ikigai Kang Ujang. Ya. Nah itu yang model yang selalu saya tekankan, karena di ikigai itu ada ikigai yang ketiga, itu adalah dibutuhkan pasar gitu. Jadi hobi saya ini dibutuhkan pasar gitu. Maka dari situ saya bisa memutuskan, oh hobi ini saya lanjut gitu. Hobi ini saya lanjutkan dengan Ujang. Oh ini bisa menghasilkan uang buat saya gitu. Nah jadi kalau kita ambil kembali Kang Ujang, sahabat-sahabat sekalian, yuk kita petakan dulu gitu, hobi saya ini apa gitu. Satu, pilihlah hobi yang kita tahu dan kita bisa. Ya udah itu Pak, udah pasti ya Kang Ujang. Tapi baru sebatas tahu dan bisa gitu. Dia harus memenuhi syarat kedua. Syarat kedua adalah kita harus ahli di situ gitu. Jadi bukan sekedar tahu, sekedar bisa gitu. Kalau tahu dan bisa baru sebatas permukaan kan Ujang gitu. Setelah kita dalami, ilmu itu dalam banget. Yeah. Saya bilang fokuslah ke kedalaman ilmu gitu. Bukan kelebaran ilmu. Tapi di awal saya dulu sebagai dosen memang fokusnya ke kelebaran dulu gitu. Karena ada korelasi ilmu ini. Tapi sekarang kita fokus. Bahkan kalau kami di dosen itu Kang Ujang, ada namanya rumpun ilmu. Batang ilmu, ada cabang ilmu, ada ranting ilmu. Sampai segitunya Kang Ujang. Jadi ekspertis saya itu harus sampai ke ranting ilmu. Oh rupanya ekspertis saya itu adalah di kewirausahaan gitu. Yeah. Nah setelah itu Kang Ujang tanya, hobi saya ini dibutuhkan pasar enggak gitu. Dibeli pasar enggak gitu. Kenapa? Saya harus bisa memastikan bahwa hobi saya itu ada orang yang butuh dan orang mau bayar saya di situ gitu. Ketemu nggak Kang Ujang? Ya. Ya kan saya tadi sore ada satu perusahaan, perusahaan swasta, HR-nya WA saya, kemudian Pak Mer boleh ketemu Pak? Dulu kan saya bantuin perusahaannya juga gitu. Pak Mer ketemu nggak? Kapan deh? Saya bilang Kamis teh bisa nggak? Karena Senin saya di kampus, ya. Rabu itu saya lupa deh. Sabtu saya Jumat saya ke Cirebon. Kamis bisa nggak teh? Oh nggak bisa Pak Mer gitu. Saya ke Jakarta kata kita. Kenapa teh? Saya pengen ketemu kata kita. Mau bahas tentang bagaimana menyusun program di tahun 2025. 2026. 2026. Yeah. Dari situ saya mulai merasakan gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Orang tuh akan melihat ekspertis kita tuh di mana gitu. Yeah. Dan semakin sedikit orang yang menguasai hal itu, kita semakin mahal Pak Mari. Rare, langka. Yeah. Value-nya naik gitu. Ya. Nah, jadi disinilah yang harus kita istilahnya untuk kita optimasi Kang Ujang. Ketika kita bisa, saya mau optimasi, oh iya, hobi itu, saya hobinya nulis, hobinya analisis, hobinya bicara, sharing gitu Kang Ujang ya gitu. Sambil saya jadi dosen itu bisa another inside of my money gitu. Okay? Nah jadi di sini saya melihat gitu, oh iya ya, saya bisa merasakan bagaimana sejatinya seorang itu ketika dia berstatus karyawan, jangan tinggalkan hobimu gitu, tapi hobimu yang bisa menghasilkan uang. Yeah. Nah ketika ini kita asah terus, ya saya ikut workshop, saya ikut sertifikasi, saya ikut belajar, saya ikut terus ya. Jadi konsep 10.000 jam terbang saya udah kelewat sebenarnya gitu. Nah disinilah kemudian sama selalu kita simpulkan rekan-rekan, kalau kita punya hobi pakailah standar siapa? Jet Li atau siapa dulu? Aku lupa saya. Yeah. Jet Li atau siapa dulu? Bruce Lee. Bruce bilang saya akan takut pada orang yang menguasai satu jurus tapi dia latihannya 1000 kali gitu. Tapi saya tidak akan takut pada orang yang menguasai 1000 jurus tapi latihannya cuma sekali. Itu kan 10.000 jam terbang. Itu yang harus jadi clue kita Kang Ujang gitu. Nah, bagi saya sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat yang berstatus karyawan ataupun berstatus sebelum ini
apa namanya Kang Ujang, itu maka dia akan menemukan pada posisi ini juga Kang Ujang, ya, pada posisi di mana dia harus bisa, ya tadi jangan sampai teman-teman tuh pada posisi yang 45% tadi gitu. Tergantung kepada orang lain. Tidak. Oh, iya. Yang dia menunda-nunda gitu, yang menunda-nunda pensiunnya gitu. Akhirnya dia akan jadi 49% tadi yang tergantung hidupnya dari orang lain. Bisa dari anaknya. Kalau 45% itu biasanya Kang Ujang anaknya belum bekerja. Anaknya belum bekerja, masa pensiun sudah datang, ya dia bilang tawaran ke perusahaan, boleh nggak saya diperpanjang dengan beda status gitu ya Kang Ujang. Kan bisa jadi. Atau dia ambil project dari perusahaan yang lain lagi gitu. Beda lagi kan ya gitu. Nah dari sana kita bisa lihat Kang Ujang, sejatinya seorang karyawan itu mulai berpikir tajam gitu, berpikir tajam. Bagaimana sejatinya mereka itu bisa melihat, oh saya perlu nih untuk prepare gitu masa depan saya tersebut, ya waktu masa depan saya khusus masa pensiun tersebut, saya bisa mengoptimasi yang namanya hobi saya sehingga bisa earn the money gitu untuk saya. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kilat, semakin menarik dan kami masih undang Anda, silakan saja kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Kita masih ngobrol tentang hobi yang dijadikan bisnis ya Pak Mer ya. Yep. Untuk masa pensiun kita. Kerasa. Saya juga apapun hobinya kayaknya bisa menghasilkan uang kalau ditekuni dengan serius Pak Mer. Dan tinggal tadi pastikan dulu ikigainya Kang Ujang. Nah konsep ikigai ketiga tuh kenapa Kang Ujang? Kenapa ada dibutuhkan pasar? Untuk menentukan itu kita punya marketing knowledge dulu nggak? Iya. Ya. Kita analisis. Kalau saya selalu di kampus ngajarin teman-teman gini, teman-teman, kamu chat GPT atau Gemini, tanya apa masalah orang seputar hobi kamu. Betul nggak Ujang? Ya, kenapa saya bikin yang namanya pensiunpreneur gitu Kang Ujang ya, MH pensiunpreneur inkubator gitu. Saya tanya GPT gitu, apa sih masalah karyawan gitu? Karyawan itu masalahnya adalah mereka tidak pernah mempersiapkan pensiun dengan baik. Lalu calon-calon pensiun itu mereka bermasalah dengan apa? Rencana bisnisnya. Selalu saya bilang gini, masalah buat orang lain, buat saya peluang. Kan itu ikigai ketiga Kang Ujang. Jadi kita harus menentukan dulu, menganalisis dulu, ada apa masalahnya sekarang di masyarakat sehubungan dengan hobi saya gitu. Kalau kita sudah bisa define itu, maka ikigai ketiga kejawab. Ada pasar di situ. Ketika ada pasar di situ, maka masuklah ikigai keempat. That's the point. Tapi kalau nggak ada ikigai ketiga gimana? Saya punya hobi gitu. Tahu udah bisa. Maka saya expert di situ Ujang. Tapi pasar nggak butuh. Akhirnya hobi saya hanya sebatas apa? Kos. Biaya gitu. Maka saya ngitung banget sekarang gitu. Ya sekarang dengan usia sekarang ya jangan 49, saya kan nggak muda lagi nih. Hobi saya kan nggak mungkin hobi-hobi yang balap gitu. Sepak bola. Saya suka dulu bulu tangkis Kang Ujang. Kalau main bulu tangkis single 2-3 kali game saya pasti bisa gitu. Tapi kalau sekarang saya punya raket, yang unik saya punya, saya sepatunya lengkap dulu Kang Ujang, saya punya tuh raketnya pakai tas segala gitu. Beberapa kali saya ya di perusahaan dulu menang juga mainnya Kang Ujang, tapi sekarang saya coba udah 49, jantung. Kita kalau udah di atas 40 itu kan harus hati-hati memilih olahraganya kan. Coba 49 sampai main bulu tangkis, single lagi asik-asik, kurak gitu. Kita kan tahu diri, artinya itu hobi, tapi saya nggak tekunin lagi. Tapi kalau di rumah saya sama anak pasti masih main bulu tangkis itu gitu. Tapi untuk ngeluarin keringat aja Kang Ujang gitu. Nah kalau begitu Kang Ujang,
memang betul kalau kita tekunin bisa jadi uang, bisa jadi bisa tidak. Bisa jadi bisa tidak. Kalau kita tidak mengacu kepada model ikigai gitu. Tetap harus ada market kan. Tetap harus ada market. Hobi saya cuap-cuap gitu. Tapi kalau nggak butuhin, nggak juga. Hobi saya pidato, public speaking saya bagus gitu. Tapi kalau nggak ada pasar juga nggak dapat juga. Artinya apa? Hobi yang kita ini istilahnya gini. Kan hobi itu berangkat dari kesukaan dulu. Ya, kesukaan dulu gitu. Saya suka dulu main bulu tangkis. Saya suka main bola juga, suka juga Kang Ujang. Cuman terakhir itu saya main bola di lapangan Lebak Bulus dulu Kang Ujang tuh tahun 2002 salah. Saya tuh posisinya back gitu. Tapi setiap saya back jebol terus gitu. Itu 2002 waktu itu Kang Ujang. Di Jakarta tuh Lebak Bulus main. Dulu kan terkenal lapangan sepak bola Lebak Bulus kan terkenal kan, karena kantor itu kan dekat Fatmawati, Lebak Bulus sewa tuh. Jadi main Kang Ujang antar karyawan di ceritanya. Nah, kamu di mana tuh? Udah aku di back aja tuh. Tahu saya meskipun saya nggak ngerokok, tapi saya dulu jarang olahraga, jadi cepat ngos-ngosan Kang Ujangnya gitu. Habis itu akhirnya saya nyerah saya. Bro, saya keluar dulu gitu. Angkat tangan tuh. Kenapa kamu baru main ya? Kalau aku di back jebol terus gitu. Gak enak saya sama teman-teman gitu. Ya aku pasti kipernya marah terus ke saya. Jaga itu, kawal. Setiap saya kejar, saya ketinggalan terus kayak gitu. Betul kan? Jadi pengembira aja gitu. Waktu di HI juga dulu sepak bola saya cuma pemain pengganti doang gitu. Waktu di SD juga saya ikut juga, sempat juga ngembok ya, memang saya di back mainnya gitu. Cuman kan hobi itu cannot create the money for me gitu. Tidak bisa menghasilkan uang buat saya gitu. Bahkan saya harus lose money di situ kan gitu loh. Itu. Nah, jadi kalau konsep ikigai harus benar-benar kita pahami. Hobi itu kita tahu dan kita suka, dan dalamin terus, betul kata Kang Ujang tadi, dalamin terus sampai kita expert. Tetapi lihat juga pasar, orang butuh itu enggak gitu. Kalau enggak, geser gitu Kang Ujang. Geser, bisa jadi hobi kita ada 3, hobi kedua, hobi ketiga gitu. Dan notabene orang pasar butuh gitu loh. Nah, endingnya apa? Indikator berhasilnya Kang Ujang apa? Menghasilkan uang. Dengan adanya sosial media, atau konten-konten digital, sebenarnya kan itu bisa dimanfaatkan juga Pak Mere. Karena ketika kita hobi sepeda, betul. Kita bisa memberikan ulasan, kita bisa memberikan tips-tips bersepeda yang baik. Betul. Itu kan tadi Kang Ujang. Ketika kita expert di situ, kalau tips-tips itu kan kita bicaranya lebih kepada apa ya Kang Ujang, insight sebenarnya. The people don't need theory gitu, because they can get it from internet gitu kan. They just need your insight ya. Insight kita tuh bicara dari apa Kang Ujang, pengalaman kita gitu kayak gitu. Saya ngeliat, kenapa banyak orang ngomongin saya sekarang gitu? Kenapa? Karena saya nulis di website itu, dan saya tiap hari nulis Kang Ujang gitu. Saya paksakan, alhamdulillah celah-celahnya nulis saya udah dapat juga kayak gitu. Nah, saya lagi proses bikin buku Kang Ujang. Kemarin kampus minta gitu. Nah, dari situ bahwa dengan adanya internet itu bisa meningkatkan, mempercepat orang tahu tentang hobi kita gitu. Cuman dari awal kita udah petakan dulu gitu ya, hobi kita ini kemana gitu loh. Orang butuh apa enggak gitu. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan ke sana, maka terjadilah speed up Kang Ujang. Hobi-hobi yang menurut kita tuh biasa, tapi finally can create money gitu dari situ. Kan itu endingnya kan ke sana. Kemanapun kita berlari, kemana tetap di situ. Nah, jadi kalau begitu Kang Ujang jelas kelihatan bagaimana kita bisa mulai berpikir ulang tentang hobi ini, berpikir ulang hobi ini bisa create money, berpikir ulang siapa yang butuh hobi kita ini.
karena endingnya adalah it should create money. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada Kang Sony. Selamat malam Kang Sony. Hadir katanya Pamer. Oh iya. Tetap semangat dalam menambah ilmu usahanya. Karena dalam usaha harus tetap belajar. Usaha boleh itu saja, tapi inspirasi harus terus ditambah agar pendapatan pun ikut bertambah. Ya, bagi saya kehadiran program Belbis ini Kang Ujang tidak hanya sebatas kita sharing gitu aja kan. Yeah. Kita ingin memberikan insight ke teman-teman gitu ya. Bagaimana kita itu bisa mempersiapkan kehidupan kita di masa pensiun lebih awal lagi gitu. Ya, success can be reached earlier gitu. Kesuksesan kita tuh bisa kita gapai lebih cepat, lebih awal gitu. Kalau kita benar-benar bisa apa istilahnya gitu, bisa mempersiapkannya dengan baik lebih awal. Nah ini yang harus kita kunci Kang Ujang. Kuncinya itu adalah tadi dapatkan dengan inspirasi tiap Jumat malam seperti sekarang ya Kang Ujang ya gitu. Sehingga kan manusia tuh yang paling berat itu kan emosinya kan. Yeah. Turun naik ya, semangat juga turun naik kan Ujang. Gak bisa lagi terus aja semangat gitu, enggak kan gitu. Nah, semangat itu harus dijaga, dikawal gitu, agar itu bisa terus-terusan kita pertahankan gitu lah. Itu Kang Ujang. Ya. Oke, terima kasih Kak Sony. Sahabat Kelet, Anda yang lain yang mungkin akan menyampaikan pertanyaan atau diskusi, silakan di 0812-203-1972. Mama, Yep. kadang-kadang kan ya seperti dikatakan tadi, kita mempunyai beberapa hobi gitu ya. Yep. 1, 2, 3. Nah, untuk memilih salah satunya itu mungkin ada apa yang harus Ikigai. Oh, ikigai. Ikigai aja modelnya. Kita yang tahu gitu. Ya, betul. Ya kalau sahabat-sahabat pengen diskusi ya enggak, Kang Ujang ya silakan ke WA boleh Kang Ujang. Ya. Silakan aja WA ke saya 081-nya 6 kali 2585. Ya 081-nya 6 kali 2585. Pamer, aku punya hobi ini, menurut Pamer gimana? Nanti saya kirim formnya. Ya. Jawab, ada ikigainya nggak di situ? Ya, ada ikigainya nggak di situ? Kalau ada ikigainya ambil, dan empat-empatnya harus terpenuhi kan Ujang. Kita tahu dan kita suka, kita ahli di situ, dibutuhkan pasar, menghasilkan uang. Ya. Nggak boleh salah satunya pincang. Kalau gitu kita harus analisis dulu nggak itu? Ya, tiba-tiba loncat ke menghasilkan Nggak uang, bisa. nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kan Ujang? Nggak mungkin. Nah, itu jadi Berarti hobinya ini Pak Man. sekarang kan lagi diincar banget ya gitu. Nah, jadi pertanyaan Kang Ujang itu kan kejawab, kita lakukan analisis sendiri dulu. Nggak bisa kita merasa oh udah fix itu, nggak bisa. Kita harus benar-benar melihatnya secara objektif gitu. Ya, nah secara objektif inilah yang bisa kita mulai merasakan oh ya hobi saya itu saya mengalih tapi nggak dibutuhkan pasar, udah pindah lagi gitu kan. Oh saya tahu dan bisa tapi saya belum ahli di situ, jangan. Sarannya harus ahli di situ. Kenapa? Itu untuk mempercepat Kang Ujang, mempercepat yang namanya bisnis, dan termasuk poin utama bagi saya adalah apa coba? Mitigasi risiko. Ya. Kita bisa meminimalisir risiko di situ Kang. Ketika kita masuk ke bisnis kita tahu dan kita suka dan kita ahli di situ. Istilahnya kalau triknya kita udah tahu gitu. Ya. Trik-triknya bagaimana itunya kita udah tahu. Coba Kang Ujang bayangkan kalau kita nggak tahu trik-triknya gitu. Ya pasti loss. Itu kejadiannya saya alami dulu gitu. Banyak triknya di sana, tapi saya tutup mata we. Saya terlalu naif dulu kepada orang gitu, dan terlalu percaya sama orang. Akhirnya apa? Akhirnya loss kita. Nyesel ya pastilah nyesel. Jangan siapa nggak nyesel, berdarah-darah dan tanda kutipnya nyari uangnya, tapi itu loss aja. Jangan sampai gitu. Nah jadi bagi saya Kang Ujang lakukan analisis terhadap dengan menggunakan tool Ikigai tadi.
ikigai itu akan membantu kita untuk menentukan dari 3 bisa jadi 3 hobi itu nggak ngasih keuangan, bukan pilihan untuk bisnis gitu. Kadang-kadang juga hobi itu kita nggak tahu bahwa kita juga, katakanlah kita sering masak gitu ya, hobi kita masak. Padahal masakan kita tuh enak gitu ya. Tapi karena nggak pernah, kita hanya makan sendiri bersama keluarga, kita tidak pernah tahu bahwa masakan kita itu istimewa. Gitu, saya teringat itu teori Johari Window. Menarik teori Johari Window itu. Jadi dari teori Johari Window itu kemudian ada kuadran gitu ya. Kuadran 1 atas kiri, kuadran 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu membandingkan antara orang lain tahu, kita tahu, orang lain tahu. Nah, yang di atas itu Kang Ujang, ininya kita tahu, kita tidak tahu. Di bawah itu orang lain tahu, orang lain tidak tahu. Nah, kuadran 1 kita tahu, orang lain tahu gitu. Itu adalah titik paling ideal gitu. Saya tahu saya punya kehebatan masak. Orang lain tahu gitu. Orang lain tahu, ya. Itu idealnya gitu Kang Ujang. Ya. Jadi ketika orang lain tahu, ngerasain oh ya Kang Ujang tuh enak masakannya gitu. Cuman Kang Ujang belum pernah ngasih ke saya. Nanti takut kayak itu Pak, keracunan. Nah, itu kan Kang Ujang udah ada istimewa sendiri. Nah, idealnya Kang Ujang orang lain tahu, kita tahu. Ya. Itu idealnya. Ada kalanya kita tidak tahu tapi orang lain tahu gitu. Maka kita harus tanya, Kang Ujang, masakan saya gimana, enak nggak? Oh enak Pak Mar gitu. Saya tidak tahu, Kang Ujang tahu gitu. Jadi kita dituntut untuk apa? Bertanya kepada orang lain gitu. Jadi jangan kita merasa oh ini jangan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kuadran selanjutnya itu adalah kita tidak tahu, orang lain tahu. Kita tanya. Kita tanya. Ya. Selanjutnya kuadran ketiga, kita tahu, orang lain tidak tahu. Apa coba Kang Ujang? Kita kasih tahu. Kita promoin gitu. Ya. Jadi gunakanlah, misal tadi kata Kang Ujang, kita sosmed gitu ya. Kita jago di sepeda gitu, kita ngasih triknya bagaimana memperbaiki sepeda yang rusak, cara buka baut yang benar gitu. Itu kan saya tahu, tapi orang lain belum tahu gitu. Maka saya bikin konten-konten gitu. Saya tahu, tapi orang lain tidak tahu, saya tahu. Ya, betul. Kebayang kan? Jadi kita sendiri harus mempromosiin diri kita gitu. Yang lebih ekstrim adalah orang lain kita tidak tahu, orang lain tahu itu black gitu, gelap gitu. Itu gelap. Nah, saya teori Johari Window itu masih saya pakai Kang Ujang. Jadi saya akan tanya Kang Ujang, apa kelemahan saya Kang Ujang, ada perbaiki nggak gitu. Nah itu tujuannya apa? Saya tidak tahu, orang lain tahu. Itu harus ada di konteksnya kita Kang Ujang. Nah itu yang harus kita iniin kunci Kang Ujang. Jadi benar-benar kita berusaha untuk membukanya, kayak gini toh gitu. Nah kalau udah kayak gitu, insya Allah kita bisa membuat lebih baik gitu. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada tambahan lagi dari kami Sony Pamer. Pamer, saya pribadi merasa senang di Kota Bandung menjamur pasar rakyat. Di setiap RW ada pasar rakyat. Menurut saya ini pergerakan usaha. Ini bukti usaha, tidak selamanya harus punya toko katanya. Contoh kalau kita kreatif, dagang sayuran, tinggal menanam cabai di pot-pot dijual, di pot-pot dijual. Oke, ini mungkin typo nih. Buat cabai dijual di pasar rakyat, ini kan solusi banget katanya. Pupuknya dari sampah yang dikelola jadi kompos. Kalau ada kemauan, ada usaha pun, jalan usaha pun ditemukan katanya. Pamer Belbistea.
Ya, saya teringat jadi konsepnya gini. Allah tuh ngasih kita akal. Akal itu untuk berpikir dengan cara bertanya untuk mencari jawaban mana, jawaban yang benar gitu. Ya. Apa namanya? Tadi bahas sama Rangga juga, Kujang. Bahas dengan Rangga juga. Apa gitu? Kita ini gimana ceritanya ya gitu. Nah, jadi pas ini dulu kita ragu semua gitu. Tapi ketika kita jalani jadi bisa Kujang. Jadi tergantung kita Kang Ujang sebenarnya gitu. Mau nggak sih kitanya gitu. Jadi pasti saya akan seringkali ketemu nanti ini Kang Ujang. Tapi faktanya itu bisa kok Kang. Ya, banyak orang yang pesimis sebenarnya gitu. Pesimis dengan apa yang kita bahas ini. Wah, nggak mungkin lah sebagai karyawan, nggak mungkin ini. Tapi setelah saya jalani bisa kan aja. Yeah. Asal kita tadi time management kita ada nggak gitu. Ya, time management kita ada nggak gitu. Ya, sejatinya time management kita itu yang harus kita kunci kan, pertahankan gitu. Itu kan. Jadi bagi saya sahabat-sahabat sekalian, yang selanjutnya Kang Ujang, ketika udah menemukan hobi berskigai, yuk kita desain bisnisnya kita. Kita harus mulai mendesain bisnis itu gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari itu tidak akan menjadi uang kalau kita tidak Kang Ujang, tidak bisniskan gitu. Yeah. Ya. Jadi itu hanya sebatas istilahnya? Hanya sebatas hobi aja gitu loh. Ya, hobi aja. Ya kalau saya sebagai dosen, hobi saya ngajar, nulis, dah fokus di sana aja. Temukan ya Malcolm Gladwell itu 10.000 jam terbangmu di situ gitu. Kalau bahasa teman saya, temukan DNA-mu di situ gitu. Ya, temukan DNA-mu di situ gitu. Nah, itu juga saya satu tulisan. We cannot be successful in all aspect katanya. Kita nggak bisa sukses dalam semua aspek. Cukup satu aja Kang Ujang. Kita bisa sukses, insya Allah sukses semua. Yeah. Jadi nggak usah dikejar semua gitu. Kalau teman-teman ini ada Mbak Deli di Lavina Cirebon. Kalau Mbak Deli punya satu kue, udah fokus kue itu aja ya gitu. Satu kue aja. Optimis. Itu DNA-mu Mbak gitu. Yeah. Berhasil sih. Satu kue, tapi yang paling enak satu Cirebon gitu deh. Betul. Itu jadi DNA kita gitu loh. Yeah. Kalau kita kan maunya semuanya kue gitu. Jangan. Nah situ saya kemarin ngajarin teman-teman tuh ada PLC, Product Life Cycle gitu. Kita punya satu produk aja, kita inovasi. Saya punya pensiunpreneur, udah pensiunpreneur aja. Kalaupun ada literasi keuangan, adapun corporate itu ngikut. Masih relate ya. Betul. Tapi utamanya adalah ke pensiun aja gitu. Yeah. Jangan latah gitu kemana-mana gitu. Kalau saya dulu kan latah Kang, latah ikut ini. Akhirnya saya nggak punya identitas gitu. Nah sekarang saya tetapkan identitas. Saya membantu teman-teman karyawan untuk mempersiapkan masa pensiun mereka. Turunannya kemana? Turunan mereka berkarir corporate entrepreneurship. Turunan mereka untuk pribadi financial literasi. Semuanya ngacu ke sana. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat sekalian, ketika kita udah menemukan ikigai kita, rancang bisnisnya. Nah, kalau saya selalu menekankan, kalau siapa tahu kalau mau mendalami nanti ya, silakan kontak saya gitu Kang Ujang ke nomor 081 yang 6 kali 2585 tadi. Bisa dirancang tuh, pakai design thinkingnya dulu. Lalu design thinking, ya kapan-kapan kelihatannya kita perlu ada acara off air deh Kang Ujang ya. Sepertinya ya. Sehari, setengah hari misalnya Kang Ujang ya. Gimana sama-sama kalau ini silakan nanti kasih komen ke WA, boleh ya Kang Ujang ya? Boleh. Ke WA-nya K-Light gitu ya. Pengen dong acara komen dikasih sehari off air misalnya. Yeah. Ya.
10 atau 20 orang misalnya gitu ya, Bisa, kita ini. tempatnya bisa di sini ya? Iya, bisa di tempat kita di sini. Iya. Bisa diskusi, tak ajarin gimana memulai bisnis itu Kang Ujang. Karena harus didesain Kang Ujang. Sejatinya kita sebagai seorang pensiunpreneur, kita tuh harus menjadi seorang desainer buat bisnis kita. Khususnya dari hobi tadi gitu. Hobi saya tadi, kata Kang Ujang, main sepedaan gitu ya. Gitu. Itu bisa jadi bisa. Saya punya alatnya namanya design thinking. Dari design thinking itu ketahuan nanti apa masalah yang dihadapi oleh pencinta sepeda. Gitu. Terus setelah itu dapat, kita modelkan bisnisnya, bisa menggunakan lean canvas gitu. Ada 12 kamar nanti yang kita isi gitu. Satu lembar aja Kang Ujang. Ketemu tuh, oh kayak gini. Kalau mau lanjutkan nanti entrepreneurial proses. Ada proses kewirausahaan yang harus dipahami bahwa jangan ada di benak kita itu hari ini kita mulai, besok langsung sukses, jangan. Nah, baru kita rancang menyusun bisnis plan-nya. Nah, itulah Kang Ujang. Jadi kita jangan sampai terjebak gitu bahwa ketika ikigai kita dapat bisa langsung, jangan. Kita harus mengenal bisnis itu apa dulu. Kita harus punya mental entrepreneurnya dulu gitu. Punya mental entrepreneurnya, punya istilah tahu bisnisnya, terakhir manajemennya. Nah, ini yang urutan yang harus kita ikutin tuh Kang Ujang. Seringkali orang nggak mau ngikutin gitu, they just do the business gitu. Meanwhile the hobby can earn the money sebenarnya. Hobi mereka itu sebenarnya bisa dapetin uang, tapi dia tidak memulainya dari mana? Mulai dari design thinkingnya dulu. Dia harus jadi seorang designer buat dia itu. Dia harus memodelkan bisnisnya dulu, menggunakan lean canvas. Saya lebih suka lean canvas daripada BMC. Lalu menggunakan entrepreneurial proses, terakhir merancang bisnis itu. Running. Jadi dari hobi bisa create money gitu Kang Ujang. Jadi jangan menganggap hobi itu hanya sebelah mata lagi. Iya, kalau sebelah mata kan malah uang kita yang banyak keluar. Betul, ya, cost Kang Ujang. Mending nggak usah punya hobi sekalian. Tapi mungkin awalnya cost dulu. Pasti Kang Ujang. Iya. Pasti. Karena salah satu requirement daripada bisnis itu adalah memiliki having adequate capital. Memiliki modal yang cukup. Yang berbeda nanti adalah jumlahnya Kang Ujang. Jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit gitu. Nah, itu yang harus kita pahami sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau bagi saya, sahabat-sahabat kalau mau diskusi ya silakan WA dulu ke Kelet boleh, ke nomor saya juga langsung boleh ya. 081-nya 6 kali 2585. Kita bantu lah memodelkan bisnis Kang Ujang. Karena dari situ banyak teman-teman calon pensiun itu karyawan itu tapi tidak pernah kepikiran jadi pensiun. Kepikiran jadi pensiun itu setelah umur 53, 54. 2 tahun lagi ya, nggak kerasa saya tinggal bekerja di sini gitu. Baru kaget. Terlambat. Yeah. Apa yang bisa dilakukan? Nothing. Nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sayang kan gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Itu Kang Ujang. Oke. Pak Mer, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oh, nggak kerasa ya? Oh iya, nggak kerasa banget. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Saya bacain dulu boleh Kang Ujang ini dari itu boleh ya. Dari IG saya dulu. Farisfah 24. Makasih. Azara Mahani makasih. Kavi Hangover. Ini mahasiswa saya nih, Cafe Hangover. Hari Rabu kita ketemu kelas lagi ya. Dari Nadila, makasih. Alumni UPBM. Wah, ini mah organisasi yang aku pimpin dulu nih Kang Ujang, UPBM itu Unit Pencipta Budaya Minangkabau. Saya ketuanya tahun berapa? 98 dulu ya. Masya Allah. Makasih adik-adik sadonyo lah gitu. Sedikit pakai bahasa Padang ya Kang Ujang ya. Tenenden makasih, di Fakek makasih anak Cirebon ya, di Fakek. Oke, Elda masih terima kasih. Oh, Faris Fak, Prof Mer. Oh, aku belum Prof Faris gitu ya. Doain aja sifatnya ya gitu. Ini kita lagi discuss soal financial literasi buat business owner muda di Mana Cafe. Mau support ya Pak? Ya, insya Allah. Ini kebetulan Faris ini alumni Widyatama dulu katanya. WS.
katanya di ini juga di Pratista juga. Nanti ketemunya di kampus aja ya. Saya lebih banyak di kampus, pulangnya juga malam ya gitu. Jadi silakan Pak Faris, insya Allah saya saya ada jadwal, saya kosong jadwalnya, nggak ada ngajar ataupun nggak ada keluar kota. Insya Allah saya ini sharing aja, oke? Lavina, Mbak Nili, makasih dari Cirebon. Oh, Dokter Mulia, makasih Mul. Ikhwan Ramdan, makasih. Ramdhani, makasih Kang Ikhwan. Oh, Mbak Nili, selalu memberi inspirasi Pak. Oke, Rafa Cake, Eva, makasih Pak. Gitu. Ini dari Kilat ya Kang Ujang, dari Bu Ihaswati, makasih. Renal lah, siap, makasih. Oke, Wijaya 689, terima kasih. Arzena 96, makasih. Dundes 9999, makasih. Iwandong, makasih. Pop up Paigan, apa kabar Paigan? Maaf Paigan. Sehat-sehat Pak. Tadi jadi jalan Kang Ujang? Ya. Tadi jadi jalan. Tadi pagi Paigannya ada acara apa Mas? Oh ya sih, Pagi-pagi. kirain Paigan jalan. Minggu depan aku nggak bisa ikut, aku ke Cirebon minggu depan ya. Padahal pengen banget jalan. Terima kasih. Ini mana ini? Oke. Sofian, makasih. Love dia hari 2610, makasih. Baik, Kang Ujang, saya bikin summary dulu ya Kang Ujang, boleh? Sahabat-sahabat sekalian, kami tadi diskusi sama Kang Ujang berangkat dari kondisi di mana satu, ada temuan bahwa 71 juta pekerja Indonesia itu adalah rakyat Indonesia lah ya, yang pada usia 35 sampai 50 Kang Ujang itu adalah masuk sandwich generation, di mana mereka tidak hanya membiayai hidup diri dan keluarganya, tapi juga menghidupi orang tuanya. Rupanya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga gitu. Tadi dia ngasih sampel di Jepang, di Amerika, satu lagi di Korea kalau nggak salah, sama. Lalu yang kedua, miris sekali 45% dari orang yang mau memasuki pensiun itu tidak siap, malah menunda-nunda untuk jadi pensiun. Artinya apa? Mereka tahu diri bahwa kebutuhan mereka belum bisa terpenuhi, belum cukup uang gitu kan. Artinya orang malah happy malah jadi pensiun kan ya. Happy malah, wah nggak sibuk lagi kerja. Nggak sibuk lagi kerja gitu loh. Nah lalu selanjutnya 60% orang nggak punya tabungan kan Ujang. Menyedihkan gitu. Kenapa? Karena mereka emang uangnya nggak ada, atau sebenarnya ada kan, tapi habis gitu. Itu lain cerita ya, lain cerita gitu. Terus 68% stres kan Ujang, karena masalah dengan uang. Nah akhirnya berdampak kepada para pensiunan. Dari sebuah survei, 49% pensiun itu menggantung hidup pada orang lain. 29% meninggal karena stres, sakit, lalu 12% bangkrut usahanya. Itu kenapa? Dari awal prepare lah gitu. Lalu 4% hidup mandiri, 1% menjadi orang kaya. Dari cerita itu kita betul kata Ujang, prepare lah, punyalah impian bahwa kita ingin happy di masa pensiun itu. Ya, start from the end berpikirnya gitu. Pasti kita akan masuki masa pensiun. Yang kedua Kang Ujang, tetapkan kita pengen financial freedom. Ketiga, bukanlah money management. Salah satu money management adalah investasi. Salah satu investasi yang terbaik buat kita adalah investasi ke hobi. Tapi hobi yang mana dulu? Hobi yang sesuai dengan ikigai kita. Yaitu satu, kita tahu dan kita bisa. Kedua, kita ahli di situ. Sungguh-sungguh sampai expert kan, mastery kan Ujang. Ya kalau outliersnya Malcolm Gladwell itu 10.000 jam terbang gitu. Lalu setelah itu dibutuhkan pasar. Yang terakhir menghasilkan uang. Selanjutnya ketika ikigai kita ketemu, mulailah belajar bisnis. Karena at the end of the day pasti bisnis dan manajemen. Nah, untungnya di mana Kang Ujang? Kalau bicara bisnis dan manajemen, kita menemukan karyawan udah terbiasa dengan manajemen. Pakailah itu gitu. Jadi nggak asing lah bahasa bisnis dan manajemen ya Kang Ujang ya. Saya kasih rahasia satu. Biasanya yang lebih cepat siapa Kang Ujang? Departemen apa? Orang pernah bekerja di bidang apa coba? Marketing. Orang marketing itu instingnya udah dapat ya Kang Ujang ya gitu. Maka dia akan bisa. Jadi sayang
Kalau hobi itu hanya sebenarnya sebatas kan networknya juga luas. betul Kang Ujang. Ya, kalau orang marketing sales tuh dia pun udah punya hobi, hobinya apa aja Kang Ujang? Jualan. Benar kan Kang Ujang? Benar. Misal saya nih Kang Ujang, saya salesnya Kilat bisa gitu. Saya kan siaran. Terus kan saya menjualkan, tugas saya kan jualan produk, tapi Kang Ujang butuh, pamer aku butuh rumah gitu kan. Saya menyebutnya apa Kang Ujang? Ada. Kan sifatnya palu gada Kang Ujang. Buka nomor HP. Teman-teman yang punya link ke rumah. Kan gitu Kang Ujang ya? Ada dulu aja kan gitu kan. Misalnya si Angga dia punya akses rumah. Enggak, lu punya rumah. Kalau kita beli di toko juga ada barang ini, ada. Padahal ngambilnya dari orang Terus lain. kan ujuk ke sebelah dulu kan gitu. Kan itu Kang Ujang. Jadi bagi saya sayang gitu Kang Ujang punya hobi, tapi tidak kita monetize. Maka itu akan jadi poin buat kita. Kang Ujang udah praktekin sih sebenarnya. Enak kan uangnya, enak kan Ujang ya. Jadi yang pasti kan gitu sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, jangan sampailah kita seperti yang jadi gambaran tadi Kang Ujang. Jangan sampai kita termasuk 45% yang menunda pensiun, tidak termasuk 60% yang tidak punya tabungan, termasuk 68% yang stres mikirin uang, ya, termasuk 49% yang mengantung hidup ke orang lain, termasuk 12% yang mati di masa pensiun. Tapi kita termasuk meninggalnya wajar sih nggak masalah. lain cerita. Ini stres ya, stres ya. Tapi jadilah yang 1% ya Ujang. Kita punya financial freedom alias orang kaya. Itu Kang Ujang, semoga bermanfaat sama-sama sekalian. Oke, sahabat Kilat, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Belbis Pensionpreneur untuk hari ini, hari Jumat malam 3 Oktober 2025. Dr. Meriza Hendry dan saya Pujang Setialaga segera undur diri. Kita akan jumpa kembali di Jumat depan ya. Insya Allah Kang Ujang. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk sahabat-sahabat Kilat, Pak Ned. Amin. Baiklah sahabat Kilat, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.